Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah, kelas 1B, Fakultas Ilmu Komputer. NIM saya 140 123 0054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan algoritma dan saya akan memberikan beberapa contohnya. Pengertian algoritma. Algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Selain itu, algoritma juga bisa diartikan sebagai urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Fungsi dan manfaat algoritma. 1. Agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. 2. Agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. 3. Bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 4. Membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. 5. Agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. 6. Agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapi dan juga terstruktur. 7. Mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa merubah modul yang lainnya lagi. 8. Mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. 9. Mempermudah berbagai proses dokumentasi. Dasar penyusunan algoritma. 1. Sejauh ini belum ada standarisasi tentang bagaimana menyusun algoritma. Secara prinsip, Anda mempunyai kebebasan untuk menyusun suatu algoritma. Anda dapat menggunakan kata-kata bahasa manusia, pseudocode, atau bahkan diagram alir untuk mewujudkan suatu algoritma. 2. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma. Menurut Knath dan Horowitz, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti finiteness, definiteness, masukan, keluaran, efektivitas. Contoh penerapan atau penggunaan algoritma. 1. Algoritma menghitung luas segitiga. Analisis input A atau alas dan T atau tinggi. Luas segitiga sama dengan A kali T dibagi 2. Algoritma 1. Masukkan nilai alas A dan nilai tinggi segitiga T. 2. Maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. 3. Rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan 1 dibagi 2 dikali A dikali T. 4. Nilai L luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. 2. Algoritma keliling lingkaran. Analisis input R atau jari-jari lingkaran dan PHI. Keliling lingkaran K sama dengan 2 dikali PHI dikali R. Algoritma 1. Menetapkan nilai PHI sama dengan 3,14. 2. Menghitung jari-jari lingkaran. 3. Rumus untuk menghitung keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 dikali PHI dikali R. 4. Nilai K atau keliling lingkaran akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. 3. Algoritma luas persegi panjang. Analisis input P atau panjang dan L atau lebar. Luas persegi panjang L sama dengan P kali L. Algoritma 1. Inputkan panjang. 2. Inputkan lebar. 3. Rumus untuk menghitung L yaitu L sama dengan P kali L. 4. Nilai luas atau dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. 4. Algoritma mengirim surat. 1. Ketik atau tulis surat. 2. Siapkan sampul surat atau amplop. 3. Masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. 4. Lem amplop surat dengan baik. 5. Tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat amplop surat. 6. Beli dan tempelkan perangko pada amplop. 7. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. 5. Algoritma penerimaan mahasiswa baru. 1. Calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran. 2. Membeli dan mengisi formulir. 3. Membayar uang kuliah semester awal atau sesuaikan dengan kampus. 4. Mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan.
5. Jika persyaratan sudah lengkap, jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses mengumpulkan persyaratan. 6. Menerima kartu mahasiswa, jadwal orientasi dan kuliah. 7. Mengikuti orientasi. 8. Kuliah. 6. Algoritma membuat kopi. 1. Menyediakan bahan-bahan kopi gula. 2. Masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. 3. Menyiapkan air panas. 4. Masukkan 1 gelas air ke dalam panci. 5. Taruh panci ke atas kompor. 6. Nyalakan api. 7. Tunggu hingga air mendidih. 8. Tuangkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas. 9. Aduk hingga gula larut semua. 10. Kopi siap disajikan. 7. Algoritma membuat nasi goreng. 1. Nyalakan kompor gas. 2. Letakkan wajan di atas kompor. 3. Tuangkan sedikit minyak goreng. 4. Masukkan bumbu ke atas wajan. 5. Tuangkan nasi secukupnya. 6. Beri sedikit garam. 7. Coba rasakan pas atau tidak bumbunya. 8. Jika kurang garam, tambahkan sedikit lagi. 9. Nasi goreng siap dinikmati. 8. Algoritma pemesanan makanan. 1. Pertama, pelanggan singgah ke rumah makan. 2. Pelanggan menentukan pilihan makanan melalui menu yang tersedia. 3. Jika makanan sesuai selera konsumen, maka mereka akan jadi memesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pemesanan. 4. Jika pelanggan jadi memesan, maka menu akan terpilih. 5. Pelayanan akan melihat stok makanan. Jika tersedia, maka akan diproses. Jika tidak, pelayanan akan menyarankan konsumen untuk memilih menu yang lain. 6. Setelah diproses, konsumen akan menerima makanan yang sudah dipesan. 7. Selanjutnya akan terjadi transaksi pembayaran di kasir. 8. Kasir akan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran. 9. Jika semua tahap telah dilalui atau makanan sudah dibayar, maka konsumen akan pergi meninggalkan rumah makan. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.